Halo semua, kembali lagi di channel saya. Ya, kali ini saya akan membahas komponen-komponen dari sepeda MTB ya. Simak terus ya. Jadi kalau kita mau beli sepeda MTB nih, kemudian kita cek speknya ya di webnya atau di Google gitu. Kadang kita bingung ya, speknya ini apa maksudnya gitu ya. Apalagi kalau kita seorang pemula, itu pasti bingung karena banyak istilah-istilah yang kadang kita nggak tahu ya. Contoh saya, seat post, handle, kemudian RD, FD. Kadang banyak istilah-istilah dalam bahasa Inggris yang kita nggak tahu. Karena itu akan kita bahas ya satu-satu di sini. Saya udah siapkan, nah di sini. Jadi yang pertama dari frame ya. Frame itu ada dua kalau untuk sepeda MTB, ada yang steel sama alloy atau aluminium. Untuk membedakannya sebenarnya gampang ya. Kalau nggak mau repot, kalian bisa bawa magnet ya. Kalau ditempelkan nempel di framenya ya berarti steel. Kalau nggak nempel berarti alloy. Cuman kan ribet kalau harus bawa magnet. Jadi mungkin bisa dilihat di las-lasannya ya. Kalau model rapi seperti ini, kemudian yang kayak di sini ya kalau kelihatan itu pasti alloy. Cuman kalau las-lasannya itu jelek, kayak nggak rapi gitu, itu steel ya. Kemudian di frame ini ada fitur internal kabel. Jadi internal kabel tuh ada lubang-lubangnya di sini ya. Di sini. Kemudian di sini nih. Nah. Jadi dia langsung ke bawah sini. Maaf nih. Agak kotor ya sepedanya. Belum dicuci. Jadi dia lebih rapi ya. Untuk fitur internal kabel. Kemudian taper head tube. Nah, taper head tube itu ciri khasnya ya. Head tube itu ini ya. Jadi atasnya ini lebih kecil ya diameternya daripada yang bawah. Itu namanya head tube, taper head tube. Kemudian fork atau garpu depan. Nah, itu ini ya. Satu set ini namanya fork atau garpu depan. Ini Santur XCM 30. Nah, itu mereknya ya. Santur itu mereknya, XCM 30 ini serinya. 30 ini melambangkan diameter dari inner tube-nya ini. Semakin gede, semakin bagus ya mestinya. Jadi dia lebih rigid ya, lebih kuat dalam menahan goncangan. Kemudian travel 120 mili. Itu ini ya. Panjang travelnya ini ketika dipakai itu 120 mili. Kemudian ada lockout. Lockout itu ini ya. Nah, jadi buat ngunci forknya itu namanya lockout. Quick release. Nah, quick release ini jadi kalau kita lagi jalan kemudian kita matikan langsung, ini namanya quick release. Nggak semua fork punya fitur ini ya. Mungkin kalau lockoutnya banyak, cuman kalau quick release-nya ini hanya beberapa. Jadi kalau nggak ada fitur quick release harus berhenti dulu ya untuk mematikan forknya. Kalau ada fitur quick release bisa langsung dari jalan langsung dimatikan bisa ya kalau ada fitur quick release. Kemudian shifter itu buat memindah gigi. Jadi ini kebetulan hanya ada di belakang aja ya. Nah, ini shifter nih. Ini pakai thumb shifter Niseko N10 1x10 speed. Nah, jadi ini cuman satu ini ya. 1x10. Yang depannya nggak ada soalnya. Nah, front derailleur ini nggak ada ya. Kemudian rear derailleur RD ya, RD aja lah biar enak ngomongnya. Jadi itu ini ya,
Ini namanya RD. Ini Niseko N10 10 speed. 10 speed itu maksudnya ini ya. Nah, gearnya ini ada 10 atau kaset ya namanya ya kalau di sepeda. Kemudian crankset atau poros engkol itu ini ya. Nah, itu namanya crankset. Namanya crankset. Ini alloy 170 mili. 170 mili itu panjang ininya ya. Nah, panjangnya ini 170. 36T. 36T itu ini ya. Gearnya ini 36T. Bottom bracket atau as engkol. Square taper itu ini ya. Ini di dalamnya ini ada semacam bearingnya gitu. Ini masih kotak ya. Jadi masih berat kalau masih bottom bracketnya masih square taper itu. Kalau yang ringan itu udah hollow. Jadi kalau hollow itu bolong ya, ini kelihatan. Kemudian kaset atau gigi belakang Niseko N10. Nah, itu ini ya. Kasetnya itu jadi 11 sampai 42T. Itu maksudnya gear terkecilnya ini 11, gear paling gedenya ini 42. Jadi 11 sampai 42T. Chain itu rantai ya. Ini dari KMC, itu mereknya. Kemudian pedal PVC, pedal itu ini ya, tapi ini udah ganti ya, pakai yang bearing. Ini pedal udah pakai yang bearing. Kalau bawaannya PVC atau yang plastik. Kemudian front brake. Front brake itu rem depan. Ini ya. Jadi dia Shimano MT200. Shimano mereknya, MT200 itu serinya. Jadi biasanya untuk sepeda yang ya nggak terlalu mahal lah, itu biasanya pakainya Shimano MT200 yang standarnya. Kemudian rotor 160 mili. Rotor itu ini ya, piringan depan ya. Ini sama yang belakang itu ada 160 mili itu diameternya ya. Biasanya yang depan ada yang diganti 180 mili. Itu lebih gede lagi, mungkin segini lah. Kemudian rear brake sama ya. Handlebar itu ini ya, handle. Nah, handlebar ini dari Nautilus alloy 700 mili. Nautilus itu mereknya, kemudian alloy itu bahannya jadi aluminium. Cuman kalau handle agak susah ya bedainnya. Yang alloy sama yang steel, biasanya ada yang steel ya. Kalau yang steel itu biasanya di spek pabrikannya nggak dijelaskan tuh. Tapi kalau alloy dibilang alloy gitu biasanya ya. Di 100 mili itu panjangnya, kemudian 31,8 mili itu diameternya ya. Jadi diameternya yang tengah ini 31,8. Biasanya udah standar sih itu. Kemudian saddle dari Nautilus. Saddle itu ini ya. Jadi buat kalian duduk, lebarnya 150 mili. Kalau lebarnya ini belum pernah ngukur sih saya. Apa sini apa panjangnya ya? Antara itulah. Nautilus itu mereknya ya, Nautilus. Kemudian ada seat post. Jadi seat post itu ini ya. Ini berarti mereknya Zoom, kemudian 30,9 itu diameternya. Jadi ini yang kadang jarang diperhatikan ya orang ya kalau beli. Jadi diameter ini ada beberapa ukuran, saya kurang hafal ya. Tapi ini ukurannya 30,9. Kemudian 350 mili itu panjangnya. Jadi ini panjangnya sampai ke dalam ini 350 mili. Kemudian hub atau as roda. Nah ini biasanya yang sering diganti lah. Nah
Itu ini ya hub ya, alloy 32H. 32H itu 32 hole. Nah ini ada 32. Kemudian depan QR itu quick release ya. Nah, jadi kalau yang ada buat bukaan ini ya minimal udah pasti QR ya, quick release. Jadi cuman diputar aja langsung ditarik udah bisa lepas. Nah untuk yang belakang ini agak beda bro. Untuk belakang ini true axle. Nah ini lebih gede ya ininya shaftnya. Jadi porosnya itu lebih gede. 12 kali 142 mili. Jadi diameternya 12 mili. Ya 12 mili ya. Ini gede banget kalau 12 mili. Kemudian 142 mili ini panjangnya. Jadi panjangnya ini ya, ini sampai sini nih 142 mili. Tapi belum push ya, kalau push itu 150 kalau nggak salah. Jadi biasanya kalau untuk hub yang udah TA ini, kalau mau ganti free hubnya itu pakai adaptor ya. Kemudian rim itu ini ya. Nah ini agak kotor bro, sorry bro, atau pelek lah ya. Itu dari United, komponen United. Kelihatan nggak ya? Agak lagi kotor ya, sepedanya belum cuci. Itu 27,5 itu ukuran diameter rodanya ya. Double wall 32H sama ya, 32 hole. Jadi kalau hub atau free hubnya 32 hole, untuk rimnya juga harus 32. Kemudian double wall ini di dalamnya ini ya. Jadi ban dalamnya ini nggak langsung bersentuhan sama ini, sama jari-jarinya ini ya. Double wall. Ada juga yang double 3 juga sih. Tire ini ban ya. Genda itu mereknya 27,5 ukuran. Kemudian 2,1 ini ukurannya juga ya, ukuran lebarnya. Jadi ukuran lebarnya ini 2,1. Pakai inci ya. Jadi biasanya banyak yang ganti lebih kecil ya, mungkin 160, 165 biar lebih enteng biasanya gitu. Kemudian spoke atau jari-jari, ini jumlah ini ya, spoke jari-jari 32. Kemudian berat total ini ya berat keseluruhan sepeda. Kalau untuk Detroit 4.1 ini kalau dari web itu 15,33 kilo. Oke, mungkin itu ya pembahasan kita untuk komponen-komponen sepeda. Kalau dibilang komponen kunci dari sepeda apa sih? Kalau dari saya ya yang pasti frame-nya harus alloy dulu ya. Frame-nya alloy, kemudian nah ini group setnya ya. Jadi depan sama belakang ini namanya group set. Sebenarnya bagusnya Shimano ya karena udah terkenal, tapi kalau ini Niseko juga bagus sih. Yang penting itu. Kemudian forknya ya minimal Santur XCM 30 ini udah enak banget. Kalau kalian udah pakai yang minimal inilah XCM 30, pakai yang misalnya kalau United itu bridge ya biasanya, itu nggak enak banget bro. Kemudian remnya udah hidrolik, ini udah enak, MD200 udah enak. Jadi komponen kunci yang harus dilihat paling group set, kemudian shock depan sama rem depan, minimal udah hidrolik. Mungkin itu ya.
Oke, mungkin itu ya pembahasan kita untuk komponen-komponen dari sepeda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen semuanya. Terima kasih.